Muhammad nomor 1 dalam dakwahnya adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Kurang keren apa tuh jadi perempuan Sayyidah Khadijah itu? Saudaraku sekalian, kalau ada orang sekarang kaya, dia bisa sponsorin acara, seberapa yang bisa kamu lakukan dalam dakwah? Kalau ada orang sekarang kaya misalnya, kemudian dia bisa bikinin pondok pesantrennya nggak berbayar, semuanya dia tanggung. Yang ngajar di situ dia bayar, yang belajar di situ dikasih makan, semuanya kitab-kitabnya semuanya dipenuhi. Berapa banyak yang bisa pesantrennya nggak berbayar, semuanya dia tanggung. Yang ngajar di situ dia bayar, yang belajar di situ dikasih makan, semuanya kitab-kitabnya semuanya dipenuhi. Berapa banyak yang bisa kamu usahakan untuk jalan dakwah? Lihat bagaimana Allah memuliakan seorang perempuan bernama Khadijah, sponsor utama, pendana nomor 1 untuk dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, wanita karir yang sejati, perempuan wira usahawan, wira usaha woman. Benar gak bahasanya? Ya, yang paling utama, kita kepengen nih belajar dari kehidupan Sayyidah Khadijah. Saya akan menyampaikan kepadamu, tentu gak banyak, dalam waktu yang terbatas, apa sih pelajaran paling utama? Dan saya nggak akan berkisah kepadamu tentang kisah Sayyidah Khadijah, teman-teman. Teman-teman bisa bacanya di mana-mana tempat, atau bisa bacanya dari buku saya, Pilar Cahaya. Cuman sekarang lagi nggak ada stoknya. Takutnya pada nyari, ternyata nggak ada. Ya lagi masa mau cetak ulang. Saudara sekalian, ini tentang Sayyidah Khadijah. Saya tidak akan mengisahkan kepadamu mengenai kisah hidup beliau yang enggak akan keburu juga waktunya. Saya cuma yang masih hina ini langkah kehidupannya menuju kepada kemuliaan. Kita mau belajar dari kisah Sayyidah Khadijah ini. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Sayyidah Khadijah ini, teman-teman saudara sekalian? Ini mudah-mudahan membuat kita tergerak untuk bisa mencontoh, mengikuti, mengekor, membuntut di belakang Sayyidah Khadijah di dunia hingga kelak. Semoga kita ada di belakang beliau di akhirat nanti, atau sekurangnya kita bisa tambah cintanya kepada Sayyidah Khadijah, sehingga mudah-mudahan meski kita jauh dari mencontoh beliau, semoga dengan cinta Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita dengan beliau di akhirat nanti. Mari belajar dari kisah kehidupan Sayyidah Khadijah yang bisa kita praktekkan nih, terutamanya dalam urusan wirausaha tadi nih. Karena ini kan IPMI nih, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Walaupun yang banyak hadir bukan pengusaha juga.
pengusaha lah ya, pengusaha dapur, pengusaha sarapan, pengusaha makan siang keluarga, kan begitu? Baik, saudara sekalian saya muliakan, kita belajar nih dari Sayyidah Khadijah. Enggak usah banyak-banyak, saya cuma mau kasih dua aja, dua hal terpenting untuk kita ikuti dari kehidupan Sayyidah Khadijah. Yang pertama, belajar ikhlas dari Sayyidah Khadijah. Jadilah wanita yang ikhlas, mengerjakan segala sesuatu hanya untuk mencari Allah, mencari ridha Allah, mencari cintanya Allah, berbuat sesuatu bukan karena alasan yang lain selain lillahi ta'ala, selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah tuh ngajarin kita hal ini teman-teman. Di masa kecil Sayyidah Khadijah tuh pernah mimpi melihat cahaya turun dari langit. Cahaya tersebut turun ke kota Mekah, turun ke area sekitar Ka'bah, kemudian turun di atap rumahnya, kemudian jatuh di pangkuannya. Kemudian cahaya tersebut berpendar sampai memenuhi seluruh bagian bumi. Esok paginya ia ceritakan kepada saudara sepupunya yang merupakan seorang pendeta ahli kitab. Pendeta ahli kitab tersebut bercerita, berkata, "In sadaqti fima qulti ya Khadijah." Jika benar apa yang kamu sampaikan ini Khadijah, aku memberitahu padamu, yushak an yub'ats nabi hadhil ummah. Sebentar lagi ini akan terutus nabi umat ini. Dan jika benar mimpimu tersebut, maka nabi tersebut akan keluar dari rumahmu, yang artinya kamu adalah istrinya. Sayyidah Khadijah menunggu, tapi selama bertahun-tahun teman-temannya udah pada nikah, kayak belum ada nabi-nabi nih yang keluar. Sayyidah Khadijah menikah, punya 2 orang anak, kemudian suaminya meninggal sesudah bertahun. Habis itu Sayyidah Khadijah menjanda, menikah lagi, punya seorang anak, kemudian suaminya juga meninggal, yang kali ini meninggalkan perdagangan yang cukup besar, menjadikan Sayyidah Khadijah perempuan paling kaya di kota tersebut. Bukan hanya kaya, ia adalah seorang perempuan yang dermawan. Kenapa dermawan? Karena ia selalu mencari Allah dalam kehidupannya. Jadi sekalian, sampai ketika perdagangan Sayyidah Khadijah, orang kepercayaan Sayyidah Khadijah ini berhenti dari kerja, entah mungkin nikah atau punya usaha sendiri, Sayyidah Khadijah mencari seseorang yang dapat ia percaya untuk membawa barang dagangannya. Seorang kawan yang bernama Nafisah mengenalkan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah pun kemudian mengambil Nabi Muhammad yang waktu itu berusia 25 tahun, seorang pemuda cakep, rupawan, akhlaknya soleh, baik hatinya, untuk membawakan barang dagangan beliau. Teman-teman sekalian, dan Sayyidah Khadijah tak pernah terfikir untuk menikah dengan Nabi Muhammad kala itu. Jangan kamu pikir ini adalah percintaan seorang majikan dengan bawahannya seorang CEO, seorang owner dari sebuah perusahaan, gitu ya.
dengan bawahannya gitu, dengan pegawainya. Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah tak pernah terfikir dirinya akan kembali menikah, apalagi dengan seorang laki-laki yang usianya jauh di bawah beliau. Kala itu beliau berusia 40 tahun, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Akan tetapi cerita dari budak laki-lakinya yang bernama Maisarah yang mendampingi Nabi Muhammad ketika membawa barang dagangan ke negeri Syam membuat Sayyidah Khadijah memutuskan, aku ingin menikah dengannya. Apa ceritanya? Tuan, dagangan kita laku keras. Akan tetapi bukan itu yang mau saya ceritakan kepadamu, Tuan. Akan tetapi, kata Maisarah, aku ingin bercerita padamu tentang akhinal Quraisy, tentang saudara kita dari Quraisy bernama Muhammad itu. Kemana kami berjalan ada awan yang menaungi kami. Semula saya heran, sejak kapan ya saya dinaungin awan? Ketika saya berpisah dari Muhammad, ternyata yang dinaungin awan dia, bukan saya. Tuan, sampai kemudian saya tahu sebabnya kenapa. Ketika arah pulang, kami sedang bernaung di bawah sebuah pohon. Ada seorang rahib pendeta ahli kitab, seorang pendeta ahli kitab dari Yahudi memanggil kami berdua, tapi Muhammad bilang, pergilah kamu Maisarah, saya ingin beristirahat di bawah pohon ini lebih lama. Aku pun pergi menemui pendeta tersebut. Saya naik ke atas karena rumahnya tinggalnya di bagian atas. Dia, ketika saya menemuinya, pandangannya tertuju ke bawah pohon di mana Muhammad sedang berada di bawahnya. Dia bertanya, man rajul tahta tilka syajarah. Siapa tuh laki-laki yang ada di bawah pohon tersebut? Saya bilang, dzaka akhil Quraisy. Itu adalah saudara saya, kami dari Quraisy. Laki-laki tersebut tanpa memalingkan wajah dari pohon itu, dia menjawab, kamu bohong, dia tidak bersaudara. Bagaimana bersaudara? Ayahnya sudah meninggal dunia sejak ia masih dalam rahim ibunya. Kok Bapak tahu? Dia ibunya sudah meninggal ketika berusia 6 tahun saja. Kok Bapak tahu? Dia juga ikut kakeknya meninggal dunia 2 tahun saja sesudah itu. Kok Bapak tahu? Dia kemudian ikut pamannya yang memiliki banyak anak-anak selain dirinya, tapi menyayanginya lebih daripada dia menyayangi anaknya sendiri. Kok Bapak tahu? Ada tanda di bawah lehernya. Saya nggak tahu, Pak. Ya walad, dia bilang, nak, kembalilah ke negeri kamu segera dan simpan rapat-rapat ucapan saya. La yakun tahta dillatil kasyajarah illa nabi. Ketahuilah, laki-laki di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Mendengar itu, Sayyidah Khadijah berkata kepada Maisarah, jika begitu Maisarah, tutupilah ucapan pendeta tersebut. Jangan kamu kabarkan kecuali kepada saya barusan ini. Sayyidah Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad ganteng, meskipun itu iya. Bukan karena Nabi Muhammad masih muda, segar, kuat, meskipun itu iya. Bahkan bukan karena Nabi Muhammad akhlaknya mulia, nggak pernah bohong.
Meskipun itu semua iya, bukan karena Nabi Muhammad adalah orang yang pegang amanat sampai dapat julukan Al-Amin. Meskipun itu tentu saja iya, saudaraku sekalian, akan tetapi ini nih, seperti ucapan Sayyidah Khadijah beberapa hari sebelum pesta pernikahan beliau gelar. Beliau panggil Nabi Muhammad sesudah semuanya jadi ya, restu dari mempelai, dari Abu Thalib, dari keluarga kedua mempelai sudah didapat, semuanya udah rapi gitu, udah tinggal hari pernikahan. Kurang beberapa hari dari hari pernikahan, Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti mana yang kamu tahu. Bukan karena kamu cakep rupawan, bukan karena kamu berbadan bagus, kuat, segar, masih muda, bukan karena kamu adalah orang yang akhlaknya mulia, kepribadiannya mempesona, tutur katamu sopan santun, bukan karena itu semua. Akan tetapi aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, karena aku kira kamu adalah nabi umat ini. Aku kira kamu adalah nabi yang nanti akan diutus kepada umat ini. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, sehingga apabila itu terjadi, aku minta padamu, bawa aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Bawa aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Dekatkan aku padanya wahai Muhammad. Dekatkan aku padanya, Tuhan kita. Nabi Muhammad menjawab, "Ya Khadijah, aku tidak tahu pasti kebenaran ucapanmu. Akan tetapi, jika aku menjadi seperti yang kamu sampaikan tadi, kalau nanti saya emang beneran jadi seorang nabi, aku tidak akan meninggalkanmu Khadijah. Dan jika aku tidak seperti yang kamu sampaikan," maksudnya saya enggak ternyata bukan seorang nabi, "saya yakin Allah yang kamu menikah ini karenanya tak akan pernah meninggalkanmu." Tuh, Sayyidah Khadijah kawin sama orang cakep, bagus badannya, akhlaknya mulia, enggak karena kepengen dianya teman-teman, tapi kepengen sama Allahnya. Itu yang membuat Sayyidah Khadijah menjadi wanita yang begitu mulia. Itu pelajaran paling utama, hanya menginginkan Allah, cuma mau Allah. Kamu akan berhasil menjalani kehidupan perempuan sukses dunia hingga akhirat jika kamu ketika mengerjakan apapun hanya karena kepengen Allah, hanya lillah, nyari Allah dalam hidupmu. Menikah karena Allah, punya anak karena Allah, bekerja karena Allah, bikin majelis karena Allah, mengajar karena Allah, ngajarin anak karena Allah, bikinin sarapan karena Allah, buka rumah karena Allah, nyapu halaman rumah karena Allah, nyapu ngepel rumah karena Allah, cuci piring karena Allah, apatah lagi sholat karena Allah, apatah lagi baca Quran karena Allah, bangun tahajud karena Allah. Jika semua hal di atas muka bumi ini kamu lakukan karena Allah,
kamu akan menjadi seorang yang sukses dunia hingga akhirat. Kamu akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kamu akan menjadi juara-juara kehidupan. Tak hanya di dunia teman-teman, akan tetapi hingga kelak sampai surga. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Belajar dari Sayyidah Khadijah, bahkan menikah dengan Nabi Muhammad hanya karena Allah. Segitunya Nabi Muhammadnya tuh yang cakep, keren, wangi. Segitunya tuh yang Nabi Muhammadnya kemana-mana dinaungin awan. Segitunya Nabi Muhammadnya itu yang sopan, santun, akhlaknya mulia. Sayyidah Khadijah nikah sama Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammadnya, tapi karena Allah. Nah, kamu tuh nikah sama seorang laki-laki loh, pinter kagak, mulia kagak, cakep banget enggak, kaya juga enggak. Dia biasa-biasa aja, semuanya serba terbatas. Segitunya kamu terpesona sama suamimu sampai aku tanpamu butiran debu. Ngapain? Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kerjain sesuatu karena Allah, kamu gak akan pernah kecewa. Rapi-rapi, buat majelis, buat perkumpulan, buat organisasi, buat ini, buat itu. Selagi tujuanmu bukan untuk Allah, bersiap-siaplah untuk kecewa. Belajar dari Sayyidah Khadijah untuk mengerjakan sesuatu karena mencari Allah, ikhlas karena Allah. Sayyidah Khadijah nggak terpesona cakepnya Nabi Muhammad, mulia akhlaknya Nabi Muhammad, nggak terpesona. Makanya Sayyidah Khadijah tidak kecewa, karena Sayyidah Khadijah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Orang tuh gitu. Kamu kalau ngerjain sesuatu hanya karena ngarepin pujian, ngarepin harta, ngarepin cinta manusia, siap-siap aja kecewa. Ada nih perempuan, biar suami saya nggak kemana-mana. Ngapain kamu? Operasi plastik. Biar hidung saya mancung, jadi suami saya nggak mau ngelihat hidung perempuan lain. Saya mau operasi bibir saya benerin, hidung saya benerin, alis saya sulam, bibir saya sulam, tarik benang. Heran aja saya lihatnya, tuh muka apa kain. Habis ini nih antar ada bordir muka nih, pasang payet di muka kayaknya nih. Ya Allah, ya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, silahkan jatuh bangun kamu berusaha buat menarik cinta manusia, silahkan. Kamu hanya akan berjumpa dengan kecewa demi kecewa. Karena manusia itu nggak ada yang pinter bales, teman-teman. Saya ingatkan padamu, manusia nggak pinter bales. Allah yang mengerti membalas segala kebaikan
dengan berlipat-lipat ganda. Ngerjain apa-apaan itu hanya karena Allah. Ngapain karena yang lain? Sampai ada loh perempuan-perempuan itu kalau malam nih pada bangun tahajud. Bagus dong Ustazah, bagus. Andai nyarinya Allah. Tapi ada nih bangun tahajud, ya Allah jangan palingkan hati suamiku dariku. Itu kayak kamu ngeprank Allah tuh teman-teman. Kamu kayaknya ngadep Allah, tapi kamu sebenarnya nggak kepengen Allah. Kamu hanya kepengen suamimu. Allah bakal bilang, hambaku, adakah di sisimu suamimu lebih berharga daripada aku? Silahkan. Kamu akan aku buat kecewa dari suamimu. Semakin kamu berusaha mencari cinta manusia, kamu akan semakin berjumpa dengan kecewa demi kecewa. Atau ada nih, puncak cita-citanya adalah pencapaian secara duniawi. Mau nyari apa? Nyari popularitas, nyari jabatan. Semuanya dia kerjakan dalam rangka mencari-cari jabatan. Waduh, luar biasa usaha orang-orang buat jadi pejabat. Silahkan aja, kamu hanya akan lelah lahir dan batin. Dan apa yang kamu cari sebenarnya hanya akan berjumpa dengan kecewa demi kecewa. Pencapaian dunia, saya harus jadi perempuan kaya raya. Ini adalah masanya kemandirian secara finansial. Kita sebagai perempuan harus berjuang biar kita bisa jadi pebisnis handal, tidak bergantung dengan siapapun. Kita harus tunjukkan kepada dunia. Mau apa kamu itu? Tidakkah kamu sudah diberi faham? Tidakkah kamu sudah diberitahu bahwa hidupmu di dunia bukan untuk dunia? Hidupmu di dunia adalah untuk berbekal, untuk masa panjang sesudah kematian. Dan tidakkah kamu tahu bahwa duniamu meski andai kamu memiliki setengah bumi dan isinya, tidak akan ada yang kamu bawa ketika kamu terkubur di dalamnya. Mau mati sama sekalian gelang-gelangnya dimasukin? Mau mati sama berlian-berliannya sekalian dikuburin? Mau mati nanti ya nak, kuburan mama kamu bangunin ada AC-nya, ada kulkasnya. Jangan lupa iPhone yang paling canggih bersama dengan semua operatornya. Siapa tahu ada yang nyambung waktu mama nanti ada di kuburan. Nggak ada yang manfaat teman-teman saudara sekalian, nggak ada yang manfaat. Harta duniamu tidak seperak pun kamu akan bawa untuk masuk ke dalam alam kuburan. Nggak ada yang bisa. Meski kamu bisa beli apapun, kamu hanya akan kembali dengan kain kafan. Memperbanyak dunia sama dengan memperpanjang hisab kelak di akhirat nanti. Andai kamu tahu bahwa ketika harta duniamu menjadi semakin melimpah, kamu di akhirat nanti berkemungkinan untuk menjadi orang-orang yang menyesal atas harta kekayaanmu di dunia, di saat ternyata kamu harus dihisab dengan hisaban yang panjang.
Mari menjadi perempuan pandai, memandang jauh ke depan, bukan untuk 10-20 tahun yang akan datang, akan tetapi panjang lagi, untuk 100-200 tahun ketika kamu sudah berada dalam kuburan, bahkan untuk 1000-2000 tahun nanti ketika kamu sudah berada di negeri akhirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan mau menyesal. Sayyidah Khadijah sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup karena Allah, menikah karena Allah, bekerja karena Allah, menafkahkan harta di jalan Allah karena Allah. Sebab Sayyidah Khadijah faham semua harta dari Allah, maka selayaknya diserahkan kembali kepada pemiliknya. Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita, hidupmu jadikan untuk Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan dan lihat, kekuatan lillahi ta'ala sungguh luar biasa, menjadikan beliau mulia di saat kaya, mulia di saat miskin. Sebab mulianya bukan karena harta, sebab mulianya bukan karena tahta, sebab mulianya bukan karena sanjungan puja-puji manusia. Sayyidah Khadijah mulia karena Allah, maka dalam keadaan apapun beliau tetaplah menjadi seorang yang mulia. Tahukah kamu, Sayyidah Khadijah bahkan pernah mengalami masa miskin papa, yang sampai berhari-hari lamanya tak berjumpa dengan makanan. Berapa lama masa miskin Sayyidah Khadijah? 2,5 tahun terakhir dari masa hidupnya. Beliau diboikot oleh kaum kafir Quraisy, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Beliau diasingkan di lembah Abu Thalib, yang sampai sekarang masih tetap dengan nama lembah Abu Thalib. Saudara sekalian saya muliakan, tidur di rumah yang sangat kecil, beralaskan kain usang, tak cukup menghangatkan di musim dingin, dan keadaan sangat panas di musim panas. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah bercerita, di masa-masa itu aku sering kali mengganjal perutku dengan batu karena lapar. Sesekali ada orang yang berhasil mengirimkan kepada kami makanan, aku akan persilahkan makanan tersebut untuk dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sisanya aku baru memakannya. Jika tidak, aku akan menahan lapar untuk waktu yang cukup lama. Terkadang ketika rasa lapar tersebut sudah tak lagi tertahankan, kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil lamanya untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal rasa lapar, hingga aku merasa gigi-gigiku semakin hari semakin runcing saja. Aku pun jadi tahu, kata Sayyidah Khadijah, ternyata ketika kita makan daun-daunan hijau, mohon maaf, kalau keluar kotoran, kotorannya ternyata berwarna hijau juga, seperti kotoran kambing dan sapi. Saudaraku sekalian, perempuan kaya raya itu harus melakukan hidup, merasakan hidup yang sedemikian miskinnya. Tapi lihat bagaimana beliau tetap mulia. Nabi bercerita, pernah di masa pengasingan tersebut, satu malam
aku pandangi wajah Khadijah ketika ia sudah mulai menutup mata untuk tidur. Aku liatin badannya sekarang yang sudah tinggal tulang berbalut kulit belaka, kurus kering. Kulitnya bahkan telah menua berkeriput lebih daripada usia yang seharusnya. Aku pandangi dia, kemudian air mataku berlelehan satu-satu. Aku merasa sangat malu padanya. Aku berkata padanya, ya Khadijah, inni astahi minki. Khadijah membuka matanya, melihatku menangis. Ia pun kemudian terduduk dan bertanya padaku, mengapa engkau merasa begitu, wahai Rasulullah? Wahai Khadijah, aku dulu menikah denganmu sedangkan kamu adalah seorang perempuan paling kaya di kota ini. Apapun yang kamu mau, semuanya dapat kamu miliki. Namun sekarang aku membuatmu jadi seperti ini, wahai Khadijah. Berhari-hari kamu tak makan, sampai harus mengganjal perutmu dengan batu. Aku malu padamu, Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang cantik jelita. Akan tetapi sekarang kamu bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Aku malu padamu, Khadijah. Aku menikah denganmu, kamu adalah perempuan paling dihormati di negeri ini. Akan tetapi karena aku, kamu menjadi perempuan yang bahkan harus merasakan diboikot seperti ini, Khadijah. Aku malu padamu. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu, wahai Rasulullah. Engkau harus ingat, engkau harus tahu, inni ana wa mali wa ruhi wa hayati laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta, jangankan sekedar puja-puji orang, jangankan sekedar rupa, wahai Rasul, aku sejak menikah denganmu telah kujadikan diriku, hartaku, tenagaku, waktuku, hidupku, bahkan nyawaku aku persembahkan untukmu karena Allah, wahai Rasulullah. Menjadikannya untukmu karena Allah. Masya Allah, Sayyidah Khadijah luar biasa, teman-teman. Kuat iman, kuat ikhlas, kuat jadi hamba Allah yang solehah. Kekuatan lillahi ta'ala. Itu sebabnya kenapa Allah pun membayar Sayyidah Khadijah dengan bayaran yang tak pernah diberikan kepada perempuan manapun. Pernah satu waktu saat Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, Nabi itu sesudah awal kali dapat wahyu sering bolak-balik. Bahkan tahun-tahun pertama Nabi Muhammad jadi seorang Rasul, Nabi sering bolak-balik ke Gua Hiro, teman-teman. Saat Nabi sedang ada di Gua Hiro, beliau lagi sholat ibadah, didatengin malaikat Jibril. Sudah salam, malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah
wahai Rasul, Khadijah sebentar lagi akan tiba kemari. Dia membawa, hadisnya ada dalam Bukhari, dia datang kemari membawa makanan bersama dengan lauk pauknya. Idza ja'at, apabila dia nanti telah sampai, katakan padanya, sesungguhnya Allah berkirim salam padanya. Dengar, Allah berkirim salam padanya. Allah berkirim salam padanya. Seorang perempuan seperti kita juga perempuan, tapi Allah Tuhannya berkirim salam padanya. Allah penciptanya berkirim salam padanya. Kemuliaan jenis apa ini teman-teman? Dan di manakah kamu dari Allah Ta'ala? Adakah dirimu telah layak untuk sekedar mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosamu? Adakah dirimu sudah menjadi seorang perempuan yang layak untuk sekedar Allah pandang dirimu tanpa kemurkaan? Adakah kamu adalah seseorang yang layak untuk Allah memandang dirimu dengan pandangan kasih sayang? Khadijah di atas muka bumi, Allah berkirim salam padanya. Khadijah masih berjalan di atas muka bumi, Allah Tuhannya berkirim salam padanya. Wa minni assalam, dan tolong sampaikan juga salam dariku wahai Rasulullah. Jibril berkirim salam padanya. Wa balligh ilaiha, sampaikan padanya wahai Rasulullah, Allah sudah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak pernah ada lelah, tak pernah ada derita. Sampaikan padanya, Allah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak akan ada pernah lelah, tak akan pernah ada derita. Udah punya istana di surga dari sebelum ajal datang menjemputnya. Kemuliaan macam apa ini? Saudariku sekalian, punya kapling di surga. Masya Allah, Masya Allah. Dan lihatlah kita di sini, bahkan untuk sekedar nama kita tidak ada di pintu-pintu neraka, kita belum bisa memastikannya, bukan? Bahkan untuk sekedar mati husnul khatimah bawa iman, siapa di antara kita yang mampu memastikannya, teman-teman? Bahkan untuk sekedar di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang sudah dapat memastikannya dari sekarang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidah Khadijah kita. Tidak lama beliau sampai ke gua tersebut, beliau segera membentangkan surprahnya. Kemudian beliau suguhin makanan sambil bilang, saya tadi masak wahai Rasulullah,
makanan-makanan kesukaanmu, dan saya menyusulmu kemari untuk kita bisa makan bersama. Nabi tersenyum. Saudaraku sekalian, kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Khadijah, baru saja Jibril datang padaku dan memberitahu padaku untuk aku menyampaikannya padamu. Labbaik ya Rasulullah. Wahai Khadijah, Jibril menyampaikan bahwasanya Allah berkirim salam padamu, dan Jibril berkirim salam padamu, dan aku suamimu mengucapkan salam padamu. Dan Jibril memberi kabar bahwasanya Allah mempersiapkan untukmu sebuah istana di surga, rumah di surga. Di dalamnya tak pernah ada air mata, tak pernah ada derita, tak ada lelah, tak ada susah. Sayyidah Khadijah kemudian menjawab, perempuan pandai. Beliau berkata, innallaha huwas salam wa ala Jibril assalam wa alaikas salam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Allah dialah sang pemilik salam, dan kepada Jibril sampaikan salam kembaliku padanya, dan untukmu wahai Rasulullah, semoga salam serta keberkahan dari Allah senantiasa tercurah atasmu. Pinter. Beliau nggak bilang salam balik ya buat Allah, nggak gitu. Pinter. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu pelajaran pertama. Saya sampaikan tadi hanya 2 pelajaran aja. Yang satunya apa? Rahasia. Enggak ya. Yang kedua, pelajaran dari Sayyidah Khadijah adalah 1 tadi apa? 2 tawadhu. Tawadhu. Siapapun kamu jangan sombong. Jangan sombong dengan ilmumu, jangan sombong dengan hartamu, jangan sombong dengan cantikmu, jangan sombong dengan jabatanmu, jangan sombong dengan popularitasmu, jangan sombong dengan kamu anaknya siapa, jangan sombong dengan kamu suaminya, kamu istrinya siapa. Saudaraku sekalian, kalau mau bicara sombong-sombongan, siapa yang lebih pantas sombong dari Sayyidah Khadijah? Akan tetapi lihat bagaimana Sayyidah Khadijah merunduk dalam, bukan badannya tapi hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah. Teman-teman saudaraku sekalian, para istri yang bekerja, kamu bisa jadi punya uang lebih banyak dari suamimu, tapi kusampaikan padamu, kunci surgamu ada di tangan suamimu. Jangan main-main dengannya, jangan sombong padanya. Kamu lebih kaya dari suamimu, pendapatanmu lebih banyak dari suamimu. Siapa bilang bahwa kamu boleh semena-mena padanya? Siapa bilang bahwa kamu boleh marah-marah padanya? Siapa bilang bahwa kamu boleh menginjak-injak harga dirinya? Apalagi dengan berkata, kamu nih jadi suami apa sih manfaatnya? Saya mampu mandiri, saya tuh bisa kok, nggak ada suami juga saya bisa. Siapa
yang membuatmu sampai berani berkata seperti itu? Tidakkah kamu dengar hadis Nabi Muhammad alaihi wassalam yang berpesan kepada seorang perempuan dari umatnya, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu. Dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, jalan neraka bagimu ketika kamu menghinanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana Sayyidah Khadijah memperlakukan suaminya. Innaha ma qalat la qattu 'inda zawjiha. Para ahli sejarah ketika menyimpulkan tentang sifat atau perlakuan Sayyidah Khadijah kepada suaminya, adab Sayyidah Khadijah kepada suaminya, mereka hanya bisa berkata satu kesimpulan: sesungguhnya Khadijah adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Bagaimana denganmu teman-teman? Para istri, bagaimana denganmu? Jangan biarkan setan mengacaukan pikiranmu dengan semena-mena sombong terhadap suamimu. Seperti apapun muliamu, seperti apapun dirimu, kamu hanyalah seorang istri bagi suamimu. Tawaduklah, kunci surgamu ada di tangannya. Tawaduklah, kunci surgamu ada di tangannya. Jangan belagu sama suami. Yang benar, muliain suamimu. Perempuan mulia pandai memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya perempuan hina yang akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa suamimu, tapi menunjukkan siapa dirimu. Kalau kamu mulia, kamu pasti pandai memuliakan suamimu. Kamu menghina suamimu, sejatinya tidak sedang menunjukkan posisi dia yang hina, tidak. Itu hanya menunjukkan posisimu masih menjadi perempuan yang hina. Berhati-hatilah kepada suami. Saudariku sekalian, yuk, mumpung belum masuk bulan suci Ramadan, belajar dari Sayyidah Khadijah. Jadilah istri yang tawadhu kepada suaminya. Jadilah istri yang tawadhu kepada suamimu, teman-teman. Cari Allah dalam diri suamimu. Cari Allah dalam diri suamimu. Ustazah, gimana saya mau muliain suami saya? Dia itu ustazah dibangunin sholat subuh aja susah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, suamimu nggak sholat subuh tuh nggak akan jadi pertanggungjawabanmu. Suamimu nggak sholat subuh nggak akan jadi pertanggungjawabanmu. Saya ulangi, suamimu nggak sholat nggak akan kamu ditanya.
di akhirat nanti, kenapa kamu biarkan suamimu nggak sholat? Enggak teman-teman, enggak akan jadi pertanyaan kamu. Akan tetapi kalau kamu marahin suami, bangunin suami dengan dikagetin, apalagi kamu pakai siram, itu yang akan jadi pertanyaan kamu di akhirat nanti. Ngapain kamu memusingkan urusan yang gak jadi tanggung jawabmu dengan kamu menjadi salah, menjadi pertanyaanmu nanti gitu maksud saya. Itu malah justru tanggung jawab kamu tuh kalau kamu gak sopan sama suami. Jadi bangunin apa enggak nih Ustazah? Bangunin dengan cinta. Bangunin dengan sayang. Bangunin dengan doa. Doanya bukan di telinga suami juga. Doa. Saat kamu bangun di waktu malam, sebelum subuh, angkat tangan, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakanlah diriku dengan taat padamu, muliakanlah suamiku dengan taat padamu, agar kami berdua bersama-sama menuju kemuliaan dan kelak di akhirat bersama-sama dalam surgamu. Enak tuh kan doa begitu, manis kan. Jangan kemudian, ya Allah, kalau suamiku patuh padaku, maka kembalikanlah ia padaku ya Allah. Jika ia tak mau patuh padaku, kembalikan saja ia padamu. Dulu ada seorang perempuan berdoa, ya Allah, saya sayang suami saya, angkatlah beban paling berat dalam hidupnya ya Allah. Besoknya dia mati, doa Allah diijabah karena ternyata dia beban paling berat bagi suaminya. Ayolah, belajar jadi istri soleha. Ustazah, masalahnya suami saya tuh nggak cinta sama saya. Nih teman-teman, kalau kamu mencintai suamimu karena Allah, udah nggak usah repot sama rasa hati suamimu kepadamu. Nanti Allah yang akan memalingkan hati suamimu kepadamu. Di saat itu kamu tidak lagi menjadi penting apakah suamimu cinta padamu atau tidak. Ikhlas. Kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tuh cinta sama Nabi Muhammad, tapi bukan karena Nabi Muhammad. Ia cinta Nabi Muhammad karena Allah. Nggak penting bagi Sayyidah Khadijah apakah hati Nabi Muhammad hanya tertuju padanya, sebab baginya ia hanya akan mencurahkan cinta kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan hasilnya Allah balas cinta Sayyidah Khadijah dengan dijadikan Sayyidah Khadijah adalah wanita satu-satunya di hati Nabi Muhammad sepanjang hidup Nabi Muhammad, dan wanita satu-satunya yang dinikahi oleh Nabi Muhammad di masa hidup Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah sampai berkata, saya punya banyak madu,
Nabi Muhammad menikah dengan beberapa orang perempuan. Akan tetapi maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi. Saya nggak pernah cemburu sama istri Nabi Muhammad yang lain. Yang saya cemburuin justru adalah seorang perempuan yang sudah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ma min yawm illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Tidak ada satu hari berlalu kecuali Nabi senantiasa menyebut-nyebut namanya. Dia adalah kawan Khadijah. Saya pernah makan makanan ini ketika saya bersama Khadijah. Khadijah di lisan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah kala itu sudah meninggal dunia. Terbayangkah padamu teman-teman, seorang perempuan yang cintanya kepada suaminya adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Allah membuatnya mencintai suaminya, bukan karena suaminya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun membalas cinta tersebut dengan ia menjadi seorang perempuan utama di hati suaminya. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah berkata tentang Sayyidah Khadijah, ruziktu hubbaha, ruziktu hubbaha. Aku dikaruniai Allah rasa cinta pada Khadijah. Rasa yang Nabi Muhammad pun gak bisa menghindarinya. Itu tuh rasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan di hati Nabi Muhammad tanpa mampu bergeming darinya, tanpa mampu berpaling darinya. Karunia indah teman-teman, dan Nabi menganggapnya sebagai sebuah karunia. Siapa di antara kita yang suaminya tuh bilang, aku tuh gimana ya, hati aku tuh gak bisa berpaling sama istriku. Aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada istriku. Siapa di antara kita yang suaminya begitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, itu tuh Sayyidah Khadijah luar biasa ikhlasnya, luar biasa tawadhu'nya, hanya melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari Allah dalam diri suami, cari Allah dalam diri suami. Ingat-ingat, cari Allah dalam diri suami. Sehingga ketika suami itu sayang, suami penuh cinta, suami sedang sangat menyenangkan kepadamu, kamu bisa bilang, Masya Allah, Allah memang Rahman Rahim. Saya nyari cintanya Allah, sama Allah dikaruniai cinta suami saya pada saya. Kalau suamimu lagi sangat menyebalkan, sedang sangat berat buat kamu jalanin jalan ini, kamu bisa bilang, Masya Allah, ridho Allah memang bukan sesuatu yang ringan. Surga ternyata memang berat. Begitu teman-teman. Nyari Allah aja udah enak deh tuh. Nggak usah pusing hati suami kamu di mana, nggak usah pusing. Nyari Allah aja udah satu. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati suamimu kepadamu, dan bisa jadi pada saat itu sudah tidak penting lagi bagimu apakah suamimu mencintaimu atau tidak, sebab yang penting bagimu pada saat itu Allah ridho padamu. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh dua pelajaran besar dari hidup Sayyidah Khadijah. Yang pertama ikhlas, yang kedua tawadhu. Praktekin dalam kehidupanmu, kamu sedang menuju kepada surgamu. Praktekkan itu dalam kehidupanmu, kamu sedang menuju jalan lurus dalam husnul khotimah. Praktekkan itu dalam kehidupanmu,
selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, kelak di hari akhirat nanti kamu akan berada dalam langkah di mana kamu akan melihat siapa pimpinan langkah tersebut. Ternyata itu adalah Nabi besar Muhammad. Perempuan-perempuan solehah yang ada di depan-depanmu, Sayyidah Khadijah ternyata ada di hadapanmu pada saat itu. Sayyidah Fatimah ternyata ada di hadapanmu pada saat itu. Sayyidah Aisyah ternyata ada di barisan terdepan pada saat tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan langkah kehidupanmu di atas muka bumi ini adalah mencontoh mereka-mereka perempuan-perempuan mulia. Sementara yang dijanjikan perempuan-perempuan zaman sekarang, saya berani menjaminnya teman-teman, jika tidak ke jalan Allah, artinya adalah jalan menuju neraka. Jangan percaya mereka. Jangan percaya mereka. Ikuti saja jalan ini, jalan cinta Allah, jalan keikhlasan, jalan ketawaduan. Ia akan membawamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sedikit sekalian, tidak ada tanya jawab ya, karena waktu udah sore, teman-teman juga harus sholat asar bukan? Tapi saya mau ngasih hadiah pada semua yang hadir di tempat ini berupa ijazah bacaan yang teman-teman bisa amalkan untuk mendekatkan hati, menyambungkan diri kepada Sayyidah Khadijah. Berupa tiap kali habis sholat fardu, begitu habis salam sholat, kamu kan dalam tahiyat sudah ucap salam kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Kamu pun juga telah ucap salam kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu habis selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sambungkan hatimu dengan perempuan mulia ini dengan kamu kirimkan suratul Fatihah kepada beliau. Kamu bilang Al-Fatihah ila hadrati Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Gitu. Tiap habis selesai salam salat, saya sampaikan lebih diulang. Ustazah nggak hafal, yaudah gini aja. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Fatihah. Nggak hafal juga Ustazah. Al-Fatihah buat Sayyidah Khadijah. Fatihah. Udah? Sekali aja Bu. Ntar kalau saya bilang 101 kali banyak kan, sekali aja sekali. Tapi tiap selesai salam sholat ya, itu buat nyambungin hatimu dengan Sayyidah Khadijah. Insya Allah nanti lama-lama kesambung. Kalau udah lama-lama kesambung jadi lebih sabar,
lebih soleha, sama Allah lebih cinta, sama Rasulullah lebih cinta, sama suami lebih sayang, lebih benar, sama anak lebih sayang, lebih benar. Insyaallah kita perlulah dibantuin dengan punya irtibat, punya sambungan hati sama perempuan solehah ini ya. Sudah jelas? Sekarang saya akan sampaikan ajaznakum, teman-teman bilang qabiltul jazah, begitu ya. Atas apa yang saya ajarkan, ajaznakum. Fatihah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة وينفعنا ببركاتها وأسرارها وأنوارها وعلومها ونفحاتها في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.